Ya, selamat pagi Taruna-Taruni. Hari ini kita masuk ke pertemuan mengenai bagaimana membuat pertanyaan wawancara ya. Menyambung pertemuan kita sebelumnya di video tersebut, video yang sebelumnya saya sudah bagi, mengenai penjelasan untuk menyusun bab 4 hasil dan pembahasan, khususnya subbab hasil ya, subbab hasil, gimana menyusun subbab hasil itu seperti apa. Nah, seperti pada pertemuan tersebut, kita menggunakan metode kualitatif, antara lain pengumpulan datanya adalah observasi atau pengamatan, kemudian ada wawancara, dan ada dokumentasi. Dokumentasi ini bisa berasal dari foto, bisa berasal dari aturan-aturan, bisa berasal dari regulasi yang berlaku di perusahaan tersebut. Nah, jadi minimal 3 itulah yang kita gunakan untuk mengumpulkan data di dalam proses penelitian kualitatif. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Nah, itu yang minimal itulah kalau nanti kalian menyusun TA menggunakan metode kualitatif. Nah, bagaimana menyusun atau membuat daftar pertanyaan terkait dengan tema penelitian atau judul penelitian yang akan kita lakukan pada tugas akhir kita. Nah, itu yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu mengenai tema kita pada pertemuan hari ini. Sudah terlihat ya. Nah, jadi bagaimana membuat pertanyaan wawancara atau daftar pertanyaan yang akan kalian tanyakan pada informan kalian terkait tema penelitian kalian. Tadi kan ada observasi. Observasi kan tidak perlu Anda bertanya atau apa, hanya mengamati apa yang terjadi, apa yang Anda lihat di dalam lokasi penelitian kalian, di dalam kantor kalian, di dalam kantor tempat kalian melakukan perada, kemudian itu dicatat dan itu disampaikan di subbab hasil. Kemudian yang disampaikan berikutnya adalah hasil wawancara. Nah, sebelum kalian turun untuk melakukan wawancara, tentu harus ada pedomannya terlebih dahulu, ada panduannya. Jangan sampai datang ke sana bingung, kemudian apa ya yang saya mau tanyakan kepada si bapak ini, apakah yang ingin saya tanyakan kepada si ibu ini, kepada informan ini. Maka dibutuhkan sebuah pedoman untuk melakukan wawancara atau daftar, minimal daftar pertanyaan yang akan Anda sampaikan kepada si informannya atau sumber-sumber informasi yang akan kalian nanti bahas di subbab 4 hasil dan pembahasan. Nah, setidaknya kita pahami dulu bahwa umumnya di dalam metode wawancara itu ada 2 jenis ya, bahkan bisa sampai 3. Kan tetapi umumnya kita menggunakan yang 2 ini. Yang pertama itu terstruktur, yang kedua semi struktur, dan ada jenis wawancara yang ketiga yang namanya tidak terstruktur. Jadi terstruktur, setengah struktur atau semi terstruktur, dan tidak struktur. Kan tetapi saya sarankan untuk menggunakan salah satu dari kedua ini. Yang pertama adalah terstruktur ya. Jadi dia disebut terstruktur karena memang harus sesuai dengan daftar pertanyaannya. Jadi kita bikin daftar pertanyaannya, kemudian hanya pertanyaan-pertanyaan itu yang akan kita tanyakan kepada informan. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Nah, itu yang namanya wawancara terstruktur. Jadi ada sudah daftar pertanyaannya, bagaimana ini, Bapak Ibu, bagaimana ini. Dan itu hanya itu yang ditanyakan, dan kemudian kita catat atau bisa juga kita rekam hasil daripada wawancara tersebut. Yang kedua adalah pertanyaan tidak boleh lepas dari daftar wawancara. Nah, itu kalau kita menggunakan jenis wawancara terstruktur. Nah, jadi kita sudah punya mungkin 5 atau 10. Nah, kalau untuk wawancara ini maksimal 20 pertanyaannya. Paling banyak 20 pertanyaan saja yang Anda sampaikan kepada tiap-tiap informan. Jadi bisa 5, bisa 10, bisa 15, bisa maksimal 20. Nah, kalau di jenis terstruktur ini kita hanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang kita buat sebelumnya. Kemudian, jenis wawancara yang kedua yang saya sarankan untuk digunakan dalam penelitian adalah semi terstruktur, atau secara bahasa adalah setengah terstruktur. Kenapa disebut setengah terstruktur?
tetap ada daftar pertanyaan yang kita punya sebelum kita turun ke informan atau sumber jawaban, tetapi kita bisa menambahkan ketika kita memperoleh jawaban-jawaban yang tidak memuaskan. Nah, misalnya kita bertanya mengenai hal A, akan tetapi ternyata ada celah, bisa kita tambahkan pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, misalnya, bagaimana proses clearance in dan clearance out, misalnya itu pertanyaannya. Nah, kemudian dia menjawab hal-hal tertentu, akan tetapi kita belum puas dengan pertanyaan tersebut, kita bisa menambahkannya. Nah, akan tetapi ada juga pedomannya bahwa ada poin-poin pentingnya yang akan kita tanyakan. Nah, ketika tidak puas, maka kita bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan lain. Kemudian pertanyaan berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Nah, biasanya perkembangan-perkembangan hal seperti ini kita menemukan fakta-fakta baru di penelitian tersebut, sehingga kita menambahkan beberapa pertanyaan agar wawancara ini bisa terus berkembang dan kita memperoleh data-data yang lebih banyak. Nah, jadi kita bisa menggunakan salah satu. Jadi kita bisa menggunakan terstruktur, artinya kita sudah punya daftar pertanyaan dan kita tidak keluar dari daftar pertanyaan itu. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan semi terstruktur, kita punya pertanyaan utama dan bisa saja ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang mengalir pada saat kita melakukan wawancara. Nah, jadi cukup jelas ya maksud dari jenis wawancara terstruktur dan semi terstruktur ini. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya tidak terstruktur. Jadi dia tidak punya daftar pertanyaan, hanya turun langsung dan bertanya sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi ya saya sarankan menggunakan pedoman ya. Kita punya daftar pertanyaan agar tidak kebingungan ketika menanyakan kepada informan. Kalau pakai tidak terstruktur ya agak-agak kaku kita ingin menanyakan apa. Jadi gunakan salah satunya terstruktur dan semi terstruktur, minimal kita sudah punya daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada informan. Nah, jadi kalau nanti melakukan prada ya sudah punya tema-tema penelitian ya sekalian bekerja, sambil bekerja kalian juga sudah mulai mengumpulkan informasi-informasi sesuai dengan tema yang kalian lakukan. Jadi tidak kerja dua kali. Nanti setelah kembali ke kampus, setelah melakukan prada, Anda kembali lagi ke lokasi untuk mengumpulkan data. Jadi sekalian prada, kan sudah ada bayangannya bahwa saya ingin meneliti ini, maka sekalian mengumpulkan data sambil melakukan magang atau praktek daratnya, seperti itu, supaya lebih efektif. Kemudian, ini ada beberapa contoh judul-judul di dalam penelitian KPNK ya. Nah, yang pertama ini kita bisa menggunakan tabel seperti ini, tapi tabel ini tidak usah dimunculkan di tugas akhir, bisa di lampirannya saja. Ini adalah cara untuk membuat kisi-kisi atau membuat daftar pertanyaan. Misalnya judulnya mengenai proses pelaksanaan bongkar muat peti kemas di depo PT Salam Pasifik Indonesia Lines. Nah, misalnya itu judulnya ya, berarti dia akan meneliti proses pelaksanaan bongkar muat peti kemas. Nah, minimal kan kita punya rumusan masalah ya di latar belakang, jadi kita berangkat dari situ. Kita membuat daftar pertanyaan itu berangkat dari rumusan masalah atau tujuan penelitian. Ya, biasanya ya ada, pada umumnya ya saya lihat di KPNK itu bagaimana prosesnya dan bagaimana apa yang menghambat. Jadi bagaimana proses pelaksanaan bongkar muat dan apa faktor-faktor yang menghambat. Kemudian info-info yang kita butuhkan untuk menjawab rumusan masalah ini adalah yang pertama itu untuk proses bongkar muatnya tentu adalah bagaimana prosesnya, apa dokumennya, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat. Kemudian sumber datanya siapa? Bisa KSOP, bisa agen, bisa pemilik kapal, bisa pegawai, dan tenaga kerja bongkar muat atau buruh ya. Nah, jadi dari satu rumusan masalah ini kita sudah punya apa-apa yang akan kita tanyakan, kemudian siapa-siapa yang akan kita tempati bertanya, sumber datanya siapa, kemudian jenis pertanyaan yang ingin kita tanyakan apa. Jadi ya kita bisa bertanya ke sumber data ini, bagaimana proses bongkar muat itu, bagaimana syarat pengurusannya, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, jadi ini fungsi kita membuat kisi-kisi wawancara agar nanti pada saat prada, pada saat sekaligus prada dan mengumpulkan data penelitian, itu kalian sudah tidak bekerja dua kali, sekalian prada sambil mengumpulkan data-data yang terkait
tema dari penelitian kalian. Kalau misalnya kalian meneliti mengenai proses pelaksanaan bongkar muat. Kemudian ada pertanyaan sampai di sini? Ya, belum ada, Bapak. Ya, kemudian contoh yang kedua adalah analisis clearance in dan clearance out. Jadi sama ya, biasanya rumusan masalahnya itu ya terdiri dari dua ini. Bagaimana proses clearance in dan clearance out, faktor penghambat clearance in dan clearance out. Nah, jadi ya kita ingin memperoleh informasi terkait dengan proses, dokumen yang dibutuhkan, syarat-syarat yang harus kita penuhi, waktu yang dibutuhkan, apa penghambatnya, penyebab terjadinya hambatan tersebut, dan solusi yang ingin solusi yang dapat ditempuh agar penghambat itu tidak terjadi. Nah, dari data ini sebenarnya kita sudah bisa membuat daftar pertanyaan untuk sebuah judul terkait dengan analisis clearance in dan clearance out. Nah, jadi kalau judulnya mengenai clearance in dan clearance out, maka ya tentu akan tergantung juga rumusan masalahnya seperti apa. Tapi pada umumnya yang saya lihat adalah taruna-taruni ataupun judul-judul yang saya dapatkan di Google Scholar maupun repositori milik kampus-kampus pelayaran yang punya prodi KPNK, nah, biasanya ya rumusan masalahnya itu terdiri dari dua hal. Yang pertama bagaimana proses, yang kedua bagaimana faktor penghambat. Nanti di pertanyaan penelitiannya yang banyak, bagaimana solusinya, bagaimana penyebabnya, waktu yang dibutuhkan, siapa pihak yang terkait, itu bisa ditanyakan semua dalam proses wawancara. Nah, jadi berangkat dari rumusan masalah, Anda membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian sehingga waktunya menjadi efektif. Bisa tepat waktu selesainya sambil Prada, sambil bekerja, misalnya diberikan pekerjaan di lokasi Prada, di lokasi magang, ya kita sekaligus juga mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Jadi bisa juga jangan terpaku berdasarkan judul-judul yang dimiliki seniornya atau judul-judul yang beredar di internet. Mungkin kita bisa saja punya pandangan baru, punya hal-hal yang kita anggap baru di dalam lokasi penelitian kita, dan kita mengangkat judul tersebut sebagai judul penelitian kita, sebagai tema penelitian kita. Jadi jangan juga ya, itu tahun lalu sudah 5 tahunan, karena lihat di perpustakaan ini yang sini itu ikut aja. Jadi ya kreatiflah sedikit mencari tema-tema baru yang mungkin nanti pada saat kalian Prada Anda melihat, oh ini bisa menjadi tema penelitian saya agar ada kebaruannya. Jadi jangan istilahnya ya jangan terlalu mainstream lah. Lebih baik menjadi anti mainstream dan punya perbedaan, punya kebaruan dari tema penelitiannya. Kemudian contoh selanjutnya yang saya temukan di repositori ataupun Google Scholar, tema-tema terkait KPNK, prodi KPNK, tema-tema penelitiannya ya, ada juga mengenai analisis pelayanan peti kemas. Nah, jadi sama, rumusan masalahnya ya bagaimana proses pelayanan peti kemas, kemudian apa faktor penghambat pelayanan peti kemas. Nah, jadi yang dia butuhkan adalah informasi seputar proses, dokumen, syarat, waktu, penghambat, penyebab, dan solusi. Nah, sumber datanya bisa tenaga bongkar muat, perusahaan sewa kren, Pelindo, KSOP, agen, pemilik kapal, pegawai, dan lain-lain. Jadi jangan sampai Anda berpikir bahwa karena saya misalnya peradanya di Pelindo misalnya atau di KSOP, sumber datanya hanya orang-orang yang ada di dalam situ. Tidak seperti itu. Jadi sumber data atau sumber informan kita itu bisa berasal dari luar yang terkait dengan judul penelitian kita. Jadi kalau misalnya mengenai ini, pelayanan peti kemas, mungkin yang mengaturnya adalah Pelindo, akan tetapi tentu ada perusahaan-perusahaan lain yang terlibat. Misalnya buruh bisa terlibat. Bisa saja kita memperoleh informasi dari TKBM ya, tenaga kerja bongkar muat atau yang lebih dikenal dengan istilah buruh. Mungkin ada perusahaan-perusahaan terkait di sana yang bisa menjadi sumber informasi kita sehingga data penelitian kita itu lebih kaya dan lebih banyak. Nah, sama ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya bagaimana prosesnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan di kolom ini tentu bukan hanya satu pihak saja yang kita tanyakan. Bisa juga memang satu pihak ketika memang
misalnya terkait dokumen dan sebagainya. Akan tetapi tentu ada hal-hal lain yang kita mungkin bisa tanya ke TKBM-nya, kemudian mungkin kita bisa tanya ke agennya, mungkin kita bisa tanya ke KSOP-nya dan lain-lain sebagainya yang bisa mendukung data penelitian kita. Jadi ya, jangan menganggap bahwa karena saya hanya lokasi penelitian saya di perusahaan A, maka semua data harus saya peroleh hanya di dalam perusahaan A. Nah, tentu tidak. Jadi kita tentu bisa memperoleh data dari sumber-sumber lain yang terkait dengan tema penelitian itu. Misalnya contoh ya, misalnya kita ingin meneliti kedisiplinan dosen. Kira-kira siapa informannya? Nah, tentu bisa saja bukan dosennya saja, tentu bukan saja ketua jurusannya, mungkin kita bisa ke satpam, tanya, Pak Herdi rajin tidak masuknya, tepat waktu tidak. Mungkin bisa ke teman mahasiswa, nah, mungkin bisa ke alumni, ya, bisa saja ya kita menanyakan hal tertentu di luar daripada kantor tersebut. Nah, karena masih berkaitan misalnya. Nah, sama misalnya kalau kita mau penelitian mengenai pelayanan peti kemas, maka tentu bukan di dalam satu kantor saja. Mungkin ada perusahaan sewa kren, ada perusahaan bongkar muat dan sebagainya yang bisa menjadi sumber informasi kita. Kemudian ini ada juga tema yang cukup umum. Saya lihat di prodi KPNK yang saya lihat di Google Scholar yang mengenai peranan jasa keagenan. Nah, jadi ya sama-sama saja hampir semua rumusan dan tujuan penelitian itu ya bagaimana proses pelayanan keagenan, kemudian faktor penghambat pelayanan keagenan, kemudian proses, dokumen, syarat, waktu, penghambat, penyebab, solusi. Nah, kemudian membuat pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan di samping ini, di kolom ini, hanya untuk satu rumusan masalah ya. Jadi bisa bikin lagi pertanyaan ke-6, ke-7 yang terkait dengan faktor penghambat. Jadi pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 ini hanya untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yang terkait dengan bagaimana proses pelayanan keagenan. Jadi silakan membuat daftar pertanyaan yang terkait dengan faktor penghambat. Nah, bisa kita menggunakan data sumber dari tabel kolom info ini, data dan info ini. Nah, jadi bagaimana penghambat, apa faktor penghambat pelayanan keagenan, apa penyebab terhambatnya pelayanan keagenan, solusi yang bisa ditempuh, bagaimana solusi yang bisa ditempuh agar pelayanan keagenan bisa berjalan lancar. Nah, jadi kalau kita membuat pertanyaan penelitian itu berangkat dari rumusan dan tujuan penelitian. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, jadi kan di pertemuan sebelumnya, di video itu saya menjelaskan bagaimana menyusun subbab hasil ya, baru hasil belum masuk ke pembahasan. Jadi saya takutnya taruna-taruni bingung apa yang kita sampaikan di situ, ya tentu hasil dari pertanyaan-pertanyaan ini di subbab hasil itu. Jadi makanya kita butuh daftar pertanyaan agar isi dari subbab hasil kita itu kita bisa jabarkan di sana. Nah, jadi saya lihat kadang punya senior-senior kalian itu, saya tidak bilang bahwa itu salah dan sebagainya, kan tetapi biasa bab hasilnya itu hanya 2 lembar, hanya 3 lembar. Nah, justru dalam sebuah tulisan ilmiah, bab hasil dan pembahasan adalah bab yang lembaran yang paling banyak. Nah, jadi kalau dia 40 halaman tugas akhirnya atau 50 halaman ya, minimal 20 halaman adalah bab 4. Di situ banyak pembahasan. Nah, di situ kita sampaikan hasil pengamatan kita di lapangan mengenai misalnya jasa keagenan itu seperti apa. Di situ kita tampilkan hasil wawancara kita, kemudian kita interpretasi datanya, kita memberikan makna bahwa pertanyaan ini, jawaban ini, dari informan ini bermakna bahwa seperti ini. Begitu seterusnya sampai semua pertanyaan penelitian itu terjawab. Kemudian dokumentasi juga bisa kita tampilkan di sana. Jadi dokumentasi, foto maupun regulasi-regulasi yang terkait tema penelitian kita itu bukan hanya disampaikan di lampiran, akan tetapi juga dibahas di subbab hasil. Jadi ada hasil pengamatan, observasi, kemudian kita interpretasi hasil pengamatan itu, kita berikan narasi, kita beri penjelasan, pengamatan kita seperti apa, kemudian hasil wawancara kita sampaikan di sana, termasuk apa yang disampaikan oleh informan, kemudian kita beri lagi narasi,
Kemudian foto dan aturan-aturan terkait dengan tema penelitian kita juga kita sampaikan di situ. Makanya di bab 4 itu harus minimal memuat 50% keseluruhan daripada sebuah karya ilmiah, dari sebuah tugas akhir. Baik itu tugas akhir, skripsi, tesis, maupun disertasi. Jadi kalau dia 100 halaman, ya 50 halaman itu adalah bab 4. Jangan dibalik-balik, kadang hanya karena ingin membuat tugas akhirnya tebal, dia perbanyak di tinjauan pustaka, banyak sekali pengertian-pengertian, pengertian A, pengertian B, dan sebagainya. Padahal yang paling banyak dibahas adalah di bab hasil, terkait dengan apa yang Anda temukan di lokasi penelitian kalian. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Nah, jadi ya tak henti-hentinya saya sampaikan bahwa poinnya adalah bahwa jangan menggunakan joki. Walaupun sudah pasti banyak yang menawarkan dan sudah sampai di jurusan, sudah sampai ke prodi bahwa ada pihak-pihak yang menawarkan jasa joki, pembuatan tugas akhir. Nah, makanya selalu saya berusaha untuk memberikan gambaran bahwa membuat tugas akhir itu mudah agar teman-teman tidak, agar taruna-taruni tidak menggunakan jasa joki. Karena yang jasa joki itu juga salah buatannya, hanya punya senior kalian dia ganti lagi tempatnya, dia ganti lagi nama kalian dan sebagainya. Sehingga kalau cuma modal copy paste, saya yakin kalian juga bisa kan. Jadi kenapa tidak bikin sendiri? Berani minta uang lagi sama orang tua 2 juta, 3 juta untuk membuat sebuah tugas akhir, kasihan orang tuanya. Padahal itu adalah kewajiban kalian sebagai mahasiswa, sebagai taruna-taruni adalah membuat tugas akhir. Mas semuanya dibeli. Tugas dibeli, tugas akhir dibeli, ini dibeli. Sampai kapan semuanya harus dibeli? Ada masa di mana uang tidak bisa membeli. Nanti cari pekerjaan nyogok lagi, mau naik jabatan nyogok lagi. Jadi jangan sampai punya mental seperti itu. Makanya selalu saya sampaikan bahwa tugas akhirnya dibuat sendiri. Jangan sampai siapapun. Saya menemukan fakta bahwa ternyata bukan di Polnes ya, ternyata ada beberapa kampus dosennya sendiri yang menawarkan jasa pembuatan itu, dosennya sendiri. Jadi dia sengaja selalu mempersulit si mahasiswanya, kemudian nanti dia tawarkan, nanti saya bikinkan. Nah, pasti mahasiswanya mau karena ya selain mudah proses tanda tangannya dan sebagainya ya sudah tentunya tidak dipersulit. Nah, itu trik-trik oknum ya, itu oknum dosen, tapi tidak seperti itu. Jadi sebaiknya taruna-taruni memiliki prinsip bahwa ya tak usahlah minta uang lagi untuk orang tua hanya untuk membuat tugas akhir 2 juta sampai 3 juta, hanya 40 sampai 50 lembar. Dan yang dibuat itu juga tidak bagus, tidak memenuhi syarat ya. Nah, itu poin pentingnya itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Halo? Imam Mahdi, ada pertanyaan? Siap sampai sini belum ada Bapak. Nah, oke. Yang penting bikin sendiri ya, PA-nya. Nanti kalau semester depan kan sudah Prada ya, semester depan. Jadi ya sambil Prada ya sudah, pokoknya sebelum turun Prada sudah ada bayangan. Informasi seperti apa yang ingin saya kumpulkan pada saat Prada itu nanti akan saya tuangkan ke dalam tugas akhir saya. Supaya tidak kerja 2 kali. Makanya bikin semua daftar pertanyaannya, bikin semua apanya. Saat turun ke lapangan, sambil Prada, sudah jelas apa yang akan Anda lakukan. Jadi tidak membuang-buang waktu dan tidak membuang-buang biaya. Jadi efektif ya. Sambil Prada dikasih tugas sama orang-orang di kantor tersebut, mendapat pengalaman bekerja ya sambil mengumpulkan data-data yang akan nanti dituangkan di tugas akhirnya. Wira, ada pertanyaan? Jessica Wira. Siap, tidak ada, Pak. Oke. Oke, kalau saya rasa cukup ya. Nanti jam 3 saya enggak usah ya. Saya rasa pertemuan minggu ini 1 kali aja. Hari Senin dan apa ya? Senin dan Sabtu ya. Hah? Oh, Senin dan Rabu. Nggak usah kalau Rabu.
1 kali aja seminggu. Gunakan waktunya untuk membuat tugas akhirnya. Lebih bagus lagi kan kalau sudah selesai baru nanti pergi Prada. Pas sudah Prada laporannya selesai, tugas akhirnya selesai ya. Bisa ujian dan wisuda tepat waktu. Oke, berarti minggu depan turun offline nggak, Pak? Apa itu? Siap, Enggak, saya masih di Bapak offline Sulawesi. nggak, Pak, minggu depan, Pak? Saya masih di Sulawesi minggu depan. Cuman jangan Ah, dengar ini kalian Oke, ada pertanyaan? untuk Tidak ada Bapak. Jadi waktu misalnya nanti di Rabu kan saya ada jam itu jam 8 sampai jam 10.40 ya. Kerjakan saja TA-nya. Perbaiki supaya nanti ya kalau lebih bagus ya kalau sudah selesai aja kan. Tinggal tambah data wawancara, data observasi, data dokumentasi yang terkait itu ya TA-nya sudah selesai. Minimal bab 1 sampai bab 3 kan sudah ada. Bab 4 ya nanti turun ke lapangan. Nah, bisa itu kan sudah bisa juga kita dapatkan seperti dokumentasi-dokumentasi terkait aturan misalnya mengenai jasa keagenan itu aturannya seperti apa kan kita bisa muat di dalam bab 4 itu di dokumentasi. Kalau kita menggunakan kualitatif ya, observasi kan itu pengamatan, wawancara tadi sudah jelas. Dokumentasi itu kan terkait foto-foto mungkin, kemudian bisa juga terkait dengan aturan-aturan mengenai tema penelitian kita, misalnya jasa keagenan. Kita sudah bisa memasukkan data-data dokumen terkait jasa keagenan di dalam tugas akhir kita. Oke, kalau ada pertanyaan? Tidak ada Bapak. Oke, Danton tetap di absen temannya sesuai kondisi, jadi jangan sampai temannya tidak ada di absen hadir ya. Kalian sendiri yang rugi nanti nilainya lebih bagus. Ya, tapi terserah kalau kalian ikhlas nilai yang tidak rajin bagus dibanding yang rajinnya itu urusan kalian sendiri. Yang jelas ya absen aja sesuai, kalau tidak hadir saya bilang tidak hadir. Walaupun saya tidak mengabsennya di situ. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan saya rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin minggu depan ya, insya Allah kita baru bertemu lagi. Terima kasih atas perhatian taruna-taruni. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih banyak, Pak. Ya. terima kasih Pak. Ya. Oke, saya